siapa di sini yang ngekos? Coba kalian cek kamar sebelah kosan kalian. Beneran orang atau ternyata? Seperti biasa, cerita horor kali ini tuh gue bacanya dari X. Tokoh di cerita ini kita sebut saja namanya Budi. Ini kejadian dialamin sama Budi di tahun 2018 saat dia masih berprofesi sebagai DJ. Waktu itu Budi ini dapat job nih di salah satu klub di daerah Kalimantan Selatan. Nah, dia dikontrak selama 2 bulan. Akhirnya dia pindah lah nih ke sana. Sebenarnya Budi ini dapat fasilitas mes, cuma dia tuh nggak ngambil mes itu karena menurut dia kurang bebas dan leluasa aja untuk keluar masuk. Setelah googling dan juga nanya beberapa temennya, dapat lah nih dia satu kos-kosan yang menurut dia ini nyaman tempatnya dan gak jauh juga dari kantornya. Budi pindah ke sana terus gak ada yang aneh, semuanya aman-aman aja. Dia pesen makan nih karena lapar. Setelah makan dia ketiduran. Tiba-tiba Budi ini kebangun karena kaget dengar suara pecahan piring dibanting dari kamar sebelah. Gak ada pikiran aneh-aneh di situ. Pas sadar ternyata udah maghrib, ya udah dia langsung mandi dan juga makan sore. Nah, pas Budi keluar dari kamarnya, itu dia kan ngelewatin kamar sebelah. Gak tahu kenapa tiba-tiba dia berhenti aja tuh tepat di pintu kamar sebelahnya dia ini. Rasa penasaran dan keponya si Budi ini membuat dia jadi nempelin kupingnya ke pintu kamar sebelah dia ini. Samar-samar si Budi ini ngedenger suara tangisan cewek dan juga suara TV. Udahlah, katanya si Budi nih sambil jalan lagi, dia nggak mau terlalu mikirin gitu. Nah, by the way, di kosan ini tuh rata-rata pekerja dunia malam, jadi di sana tuh ramenya pas subuh-subuh baru pada pulang. Nah, Budi ini balik sekitar jam 5 subuh dan dia agak sedikit mabuk, jadi dia langsung baring tuh di kasurnya dan ketiduran. Nah, belum lama dari dia ketiduran itu, dia kebangun lagi karena dia ngerasa gerah banget. Budi sempat mikir, kok bisa nih gue gerah banget padahal AC udah paling dingin. Samaan dengan Budi bangun karena kegerahan itu, dia tuh samar-samar mendengar suara cewek. Ih, dari tadi ngeliatnya ada lipstiknya. Udah malas ngulang lagi, udah lanjut aja ya. Si Budi ini ngedenger suara lirih cewek nangis dari kamar sebelah. Nah, Budi masih berpositif thinking. Di situ dia mikir, oh mungkin nih cewek kamar sebelah nih lagi mabok, terus maboknya mabok nangis-nangis gitu kan, macem-macem ya orang mabok. Si paling tahu tuh gua. Karena si Budi udah nggak tahan nih kan kegerahan, akhirnya dia lanjut buka baju dan ya udah langsung tidur aja, nggak mikir lagi tuh. Pas tengah hari Budi ini kebangun karena perut keroncongan dan kebetulan malam itu dia tuh libur, jadi dia bisa santai aja tuh di kos-kosannya. Pesen makan, terus nggak lama abang gojeknya dateng. Pas ngasih makanan, abang gojeknya bilang gini, cantik bener bro di kamar sebelah kayak artis. Emang iya pak, saya soalnya baru sih, belum pernah ketemu orangnya, cuma pernah dengar suaranya aja, kata Budi. Beneran cantik bro, putih banget, bahkan kayak kepucet gitu saking putihnya. Tadi saya lihat sekilas aja sih dari jendela, dia lagi duduk di depan cermin. Yaudahlah pak, ada kocak, ini lipstick kok lagi hilang-hilang sih. Udah lah pak, nanti aja dipikirin, saya lapar nih, makasih ya pak. Udah tuh. Tapi pas lagi makan Budi ini kepikiran gitu, masa iya nih samping cewek cantik banget, kenalan kali ya. Akhirnya Budi kepikiran buat kenalan lah, basa-basi sama tetangga sebelah. Selesai makan Budi langsung melipir ke tetangganya yang sebelah ini yang katanya cantik banget. Ketok lah nih dengan alibi mau kenalan. Pas Budi ketok-ketok itu nggak ada jawaban, tiba-tiba tang, bunyi piring dilempar dari dalam ke arah pintu. Budi ngerasa kayak buset, gue dilemparin ini dari dalam. Buset, ini kenapa gigi gue ada lipstiknya mulu sih nih? Dah, ini udah bersih ya. Kaget lah Budi. Gue mau ngajak kenalan, ngapa gue dilempar begini nih? Ya udah, akhirnya karena Budi kesel, baliklah dia ke kamarnya dengan ngedumel. Udah santai aja kali. Pokoknya ngedumel lah ya. Nah, lanjutlah Budi berbaring. Lagi berbaring santai, tiba-tiba Budi kebangun dengan suasana yang sama kayak kemarin, yaitu gerah banget. Pas lagi kegerahan itu, kedengeran lagi nih suara dari kamar sebelah. Dup, 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 kayak kepala lagi dibenturin ke dinding. Di situ Budi nggak ngapa-ngapain, dia cuma duduk terus dia ngedengerin aja kayak seakan-akan menikmati suara yang dia denger itu. Selang berapa menit suara duk-duknya itu hilang, kemudian diikuti dengan suara tertawa. Setelah itu tiba-tiba ada suara, tolong kak, kakak kenapa diam aja, tolong aku kak. Jantung Budi langsung deg-degan, berdetak kencang, tapi badannya tuh bener-bener gak bisa gerak. Tiba-tiba lampu kosannya itu mati. Makin panik, Budi lari ke arah pintu, tapi pintunya ternyata dikunci. Kira dia meraba-raba dengan suasana gelap itu nyari kuncinya di mana. Dan Budi tercekat karena dia mendengar suara yang persis yang dia dengar dari suara kamar sebelah, berasal dari kamar mandi dia. Kakak mau kemana? Ini kunci kamar kakak ada di aku. Setelah ngomong kayak gitu, tiba-tiba sosok itu ada di depan muka Budi. Budi ngerasain hidung dia sama hidung si sosok perempuan ini tuh bersentuhan. Yang Budi bisa lihat itu cuma mata merahnya dan juga bau busuk. Setelah itu tiba-tiba gelap. Dia akhirnya kebangun lagi dengan posisi dia duduk di belakang pintu dengan keadaan yang sama, yaitu lampu kosannya ini masih mati. Lagi dan lagi suara tertawa perempuan itu muncul lagi dan cewek itu muncul dari belakang tembok kamarnya Budi. Si Budi di situ cuma bisa merem sambil ngintip-ngintip dikit ya kan. Nah, dia tuh ngeliatin kakinya yang melayang dan juga menggunakan baju putih panjang yang lagi mendekat ke arah Budi. Makin dekat, semakin dekat, dan duk. Ternyata ada orang yang ngetok pintu kamar
Budi. Bersamaan dengan suara ketokan itu, si cewek ini juga menghilang. Pas Budi buka, itu ternyata adalah teman kerjanya yang mau balikin flash disk. Setelah balikin flash disk ke Budi, mereka pergi lagi nih. Kok lu nggak ikut pergi, Budi? Lu ngapain? Kata gua, lu udah begitu ada orang, lu ikut keluar dari kos, ngapain lu balik? Budi. Tapi sebelum temennya ini pergi, temennya juga ngomong nih sama kayak abang-abang Gojek. Temennya bilang, bro, cewek di kamar samping cantik banget. Tapi di situ Budi cuma bisa diem, gak merespon apapun. Nah, setelah teman-temannya pergi, lagi dan lagi si sosok cewek itu muncul lagi. Di situ Budi cuma bisa duduk dan dia cuma meratapi nasibnya kayak, kenapa ya gue begini, apa yang gue perbuat sampai gue diganggu sebegininya. Tiba-tiba lampu di kamar Budi ini nyala dan Budi ini bisa melihat sesosok cewek yang dari tadi ngegangguin dia. Dia wanita berbaju merah dengan posisi merangkak ke arah Budi dengan muka yang ditutupi oleh rambut lusuhnya. Lampu kemudian mati lagi dan suara ketawa yang nyaring terdengar lagi. Suaranya tiba-tiba hilang dan tiba-tiba si cewek ini muncul di mukanya Budi dan menarik Budi ke arah WC. Setelah itu Budi pingsan. Akhirnya Budi kebangun dan itu tuh udah siang hari ternyata, dengan luka cakar di kaki kanan dan juga Budi jadi demam. Di situ Budi bodo amat, dia lagi demam, nggak peduli, dia mau pindah saat itu juga. Nah, hari itu juga dipaksa sama Budi pindah, dibantu sama Pak Amir, kayak penjaga kos-kosannya. Ditanya lah sama si Pak Amir, kenapa pindah, Mas? Iya Pak, saya pikir jaraknya jauh dari kantor saya. Setelah selesai beres-beres, semua barang Budi juga udah masuk ke dalam mobil. Nah, di situ Pak Amir ngomong ke Budi, saya minta maaf Mas, saya tahu apa yang terjadi sama Mas. Cuma saya nggak bisa ngomong apa-apa karena sudah kesepakatan pemilik kos dengan saya. Dia langsung kayak, anjay, ternyata ini emang dirahasiain sama pemilik kos-kosannya. Di situ Budi cuma bisa bilang, oh iya nggak apa-apa Pak, saya pamit ya. Terima kasih Pak. Dan pada saat Budi nengok ke arah kaca, ternyata di lantai 2 ada perempuan itu. Perempuan cantik dengan senyuman mengerikan sedang melambaikan tangan ke arah Budi.